Inflasi itu laju kenaikan harga, bukan harga itu sendiri. Kalau inflasi turun dari 5% ke 2%, itu artinya kenaikan melambat, bukan mundur. Ibarat mobil ngebut 120 km per jam, turun ke 40 km per jam. Masih jalan kan? Bukan mundur. Makanya harga tetap mahal. Dia cuma naiknya pelan, bukan turun. Kalau laju naiknya sudah pelan, kenapa harga tetap nggak mau turun ya? Di ekonomi namanya sticky prices. Harga tuh kalau sudah naik, susah banget turun. Karena 1. Supplier masih pakai kontrak harga lama. 2. Gaji karyawan sudah naik, jadi biaya tetap tinggi. 3. Sewa toko naik, listrik naik, dan distribusi naik. 4. Produsen takut rugi kalau turunin harga. 5. Kompetitor juga nggak mau perang harga. Jadi yang naik cepat itu harga. Dan harga yang nempel ini bikin kita masuk ke faktor berikutnya. Bukan cuma soal angka biaya, tapi juga faktor cara berpikir manusianya sendiri. Pedagang itu realistis, dan jujur aja, defensif. Kalau biaya naik, harga langsung naik karena takut margin hilang. Tapi kalau biaya turun, biasanya mikir dulu, pasarnya kuat nggak? Kompetitor turunin nggak? Untung gue aman nggak? Karena perilaku manusia cenderung lebih cepat naikin harga daripada nurunin, jadilah harga yang sudah naik itu makin betah di atas. Dan itu belum selesai. Masih ada faktor eksternal yang membuat harga tetap mahal. Inflasi bisa turun karena kebijakan BI atau pemerintah. Tapi di dunia nyata, rantai pasok belum tentu ikut pulih. Kalau BBM belum turun, kalau biaya logistik masih naik turun, kalau bahan baku masih mahal, ya pedagang tetap jual mahal. Dan ketidakstabilan ini makin parah kalau sektornya dikuasai pemain besar. Beberapa sektor di Indonesia dikendalikan oleh sedikit pemain besar. Contohnya, minyak goreng, tepung, beras, ayam, transportasi, energi. Kalau mereka kompak tidak turunin harga, ya nggak ada tekanan pasar buat bikin harga turun. Inflasi boleh turun di laporan resmi, tapi harga di lapangan tetap dikunci oleh struktur pasar. Dan akhirnya kita sampai ke pertanyaan terakhir. Harga benar-benar bisa turun kalau biaya produksi turun, logistik stabil, rantai pasok pulih, kompetisi kuat, dan permintaan melemah. Tapi kalau inflasi cuma sekadar turun di grafik, tanpa semua ini ikut turun juga, ya harga tetap akan mahal. Kalau kamu ngerasa harga hidup makin aneh, itu bukan halu, memang realitanya begitu. Komen di bawah, harga apa yang paling nggak masuk akal menurut kamu sekarang?